1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 6 pada hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Belajar Bahasa Kedua dan Bilingualisme. Anggota kelompok yang pertama Irham Husna Adianto, yang kedua Adristi Salma Lailika, yang ketiga Farah Fadila Ramadhani, dan yang terakhir Didit Aditya Prayoga. Selanjutnya, kami akan membahas tentang latar belakang masalah. Yang pertama, yaitu asumsi lama yang mengatakan bahasa adalah objek yang secara ideal di antara objek-objek itu terdapat batas yang jelas. Pendapat tersebut sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang kedua, masyarakat tutur yang tertutup dan terbuka. Selanjutnya yaitu konsep belajar. Materi konsep belajar akan disampaikan oleh Irham. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya konsep belajar. Belajar adalah proses menguasai atau memperoleh pengetahuan, keterampilan dalam bidang tertentu dengan jalan studi, mencari pengalaman, atau karena diajar. Menurut Brown tahun 1980, Wimley dan Garnesi mengatakan bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif tetap dalam tendensi tingkah laku, dan ini adalah hasil pengukuhan praktis. Berdasarkan dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa belajar merupakan proses menguasai atau memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta usaha menyimpan informasi keterampilan suatu perubahan tingkah laku. Belajar bersifat aktivitas dan proses. Kedua hal ini berada dalam kesadaran manusia. Itu sebabnya ada orang yang mengatakan bahwa belajar adalah proses sadar yang merupakan hasil dari pengajaran. Menurut Hamid tahun 1977. Terima kasih Irham sebagai penyaji 1. Selanjutnya yaitu belajar bahasa kedua akan disampaikan oleh Didit. Silahkan. Pengertian belajar bahasa 2 menurut Dikbud tahun 1982 halaman 56. Belajar bahasa kedua merupakan proses di mana seseorang mengakui sisi sebuah bahasa lain setelah lebih dahulu menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya. Belajar bahasa kedua tentu berbeda dengan belajar bahasa pertamanya. Yang pertama, ciri proses belajar bahasa pertama. A. Belajar tidak disengaja. B. Belajar sejak lahir. C. Lingkungan keluarganya sangat menentukan. D. Motivasi ada karena kebutuhan. Yang E. Waktu banyak untuk mencoba bahasa. F. Si terdidik mempunyai waktu banyak untuk berkomunikasi. Selanjutnya, ciri proses belajar bahasa kedua. A. Belajar bahasa dilakukan secara sengaja. Yang B. Berlangsung setelah si terdidik berada di sekolah. Yang C. Lingkungan sekolah sangat menentukan. D. Motivasi si terdidik untuk mempelajarinya tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Yang E. Waktunya terbatas. Yang F. Si terdidik tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari. Yang G. Bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Dan yang H. Ada orang yang mengorganisasikan, yaitu guru. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, proses perolehan bahasa kedua akan disampaikan oleh Irham. Silakan. Proses pemerolehan belajar bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua tidak sama dengan pemerolehan bahasa pertama. Pada pemerolehan bahasa pertama, siswa berangkat dari 0, jadi dia belum menguasai bahasa apapun.
dan perkembangan pemerolehan bahasa ini seiring dengan perkembangan fisik dan psikisnya. Pada pemerolehan bahasa kedua, siswa sudah menguasai bahasa pertama dengan baik, dan perkembangan pemerolehan bahasa kedua tidak seiring dengan perkembangan fisik dan psikisnya. Selain itu, pemerolehan bahasa pertama dilakukan secara informal dengan motivasi yang sangat tinggi. Jadi siswa memerlukan bahasa pertama ini untuk dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sedangkan pemerolehan bahasa kedua dilakukan secara formal dan motivasi siswa pada umumnya tidak terlalu tinggi karena bahasa kedua tersebut tidak dipakai untuk berkomunikasi sehari-hari di lingkungan masyarakat siswa tersebut. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, Aspek-aspek pembelajaran bahasa kedua. Silakan. Iya. Aspek-aspek pembelajaran bahasa kedua, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan ketika memutuskan untuk mempelajari bahasa kedua. Terdapat 4 aspek. Yang pertama, kemampuan bahasa. Biasanya apabila seseorang memutuskan untuk mempelajari bahasa kedua secara formal, ia akan melalui tes kemampuan bahasa yang dilakukan oleh lembaga kursus bahasa tersebut. Tes ini terbukti cukup efektif untuk memprediksi siswa-siswa mana yang akan sukses dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang kedua yaitu usia. Sebagian besar masyarakat umum masih meyakini bahwa untuk belajar bahasa kedua akan lebih baik dilakukan ketika masih anak-anak. Belajar bahasa kedua ketika dewasa akan terasa lebih sulit, tetapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai hal tersebut gagal membuktikan kebenaran keyakinan masyarakat umum tersebut. Mereka yang mulai belajar bahasa kedua ketika telah dewasa tetap dapat mencapai tingkat keberhasilan yang cukup tinggi. Yang ketiga, ada strategi yang digunakan. Secara umum, strategi pemerolehan bahasa kedua dibagi menjadi dua, yaitu strategi belajar dan strategi komunikasi. Strategi belajar adalah strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar bahasa kedua, dan sedangkan strategi berkomunikasi adalah strategi yang digunakan oleh siswa kelas bahasa kedua dan penutur asli untuk dapat saling memahami. Yang keempat, aspek yang keempat yaitu motivasi. Secara sederhana, motivasi dapat Yang keempat yaitu motivasi. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai motivasi menunjukkan bahwa motivasi terkait erat dengan tingkat keberhasilan seseorang di dalam pembelajaran bahasa kedua. Pelajar yang memiliki motivasi yang kuat akan sukses dan kesuksesan yang diperolehnya itu akan semakin meningkatkan motivasinya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran bahasa kedua akan disampaikan kembali oleh Irham. Silakan. Terima kasih. Selanjutnya metode pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama ada pembelajaran di dalam kelas. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran bahasa kedua di dalam kelas, kita dibantu oleh guru yang senantiasa dapat memberikan materi, dorongan, dan umpan balik, serta dapat menjadi lawan untuk mempraktekkan kemampuan bahasa kedua kita. Agar dapat menyelenggarakan pembelajaran bahasa kedua yang baik di dalam kelas, guru membutuhkan sumber-sumber pembelajaran bahasa yang otentik. Selanjutnya, 2. Pembelajaran autodidak. Pada metode ini dapat dilakukan dengan cara membeli CD atau DVD pembelajaran, atau juga melalui media internet. Bahasa kedua ini memiliki kelemahan dasar dari metode belajar ini, yaitu tidak adanya guru yang mendampingi, sehingga ketika siswa
perlu bertanya, tak ada seorang pun yang dapat menjawab. Selanjutnya, 3. Pertukaran bahasa. Pada belajar bahasa kedua ini menggunakan metode menuntut siswa untuk mencari penutur asli bahasa kedua yang sedang dipelajarinya dan yang ingin mempelajari bahasa ibu atau bahasa pertama siswa tersebut, sehingga kedua-keduanya dapat saling mengajari bahasanya masing-masing. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakses beberapa situs di internet yang menyediakan jasa tersebut. Selanjutnya, 4. Melakukan perjalanan dan tinggal selama beberapa waktu di luar negeri. Dengan melakukan perjalanan ke luar negeri atau bahkan berkesempatan untuk tinggal selama beberapa waktu di luar negeri, siswa akan dapat memahami budaya orang-orang setempat, sehingga dapat melihat dan menyadari persamaan maupun perbedaan antara kebudayaan bangsanya dan kebudayaan bangsa yang bahasanya sedang ia pelajari. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu bilingualisme. Yang pertama ada pengertian bilingualisme akan disampaikan oleh Mas Didit. Silakan. Mohon maaf, maksud saya Mas Irham. Pengertian bilingualisme. Bilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut kedewibahasaan. Secara harfiah, bilingualisme berkenaan dengan penggunaan dua bahasa atau dua kedua bahasa. Secara sosiolinguistik, secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Penutur tersebut harus menguasai bahasa ibu atau bahasa pertama, atau B1, dan bahasa lain atau bahasa keduanya atau B2. Terima kasih. Yang terakhir ada pendekatan belajar bahasa kedua. Hakuto dan Janjino pada tahun 1977 membedakan 4 pendekatan agar proses belajar bahasa kedua berhasil. Pendekatan yang dimaksud adalah analisis kontrastif, analisis kesalahan, analisis performansi, dan analisis wacana. Analisis kontrastif dilaksanakan dengan cara membandingkan secara sistematis ciri linguistik yang spesifik pada dua bahasa atau lebih. Pendekatan analisis kontrastif membandingkan persamaan dan perbedaan yang terdapat di antara dua bahasa atau lebih yang dikontraskan. Analisis kesalahan. Analisis kesalahan memusatkan perhatian pada proses belajar bahasa kedua. Pada saat si terdidik mempelajari bahasa kedua, terjadi banyak penyimpangan. Penyimpangan ini dianalisis baik yang berhubungan dengan penyebabnya, daerah linguistik, mana yang menyimpang, dan sifat penyimpangan. Analisis performansi memusatkan perhatian pada tingkah laku belajar bahasa kedua secara keseluruhan. Pendekatan ini bersifat prosedural dengan mengajukan pertanyaan. Yang terakhir, analisis wacana. Dalam analisis wacana, pusat perhatian ditujukan pada penggunaan bahasa dalam percakapan, bukan kalimat yang dianggap sebagai satuan tertinggi tetapi wacana, yakni satuan-satuan yang berupa kalimat secara koherensif berisi suatu pesan inti dan beberapa pesan periferal. Terima kasih. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 6. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ketanggapan, silakan disampaikan melalui WhatsApp grup. Kami tunggu pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.